Monggo diawali dengan sholawat seperti biasa. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa bandil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, bisa sholat maghrib berjamaah, kemudian bisa melanjutkan dengan ngaji. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini yang akan kita bahas adalah melanjutkan kajian di minggu sebelumnya tentang masalah sholat. Di pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas adalah yang pertama, niat. Yang perlu kita ketahui ketika kita mengucapkan usolli fardad duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, itu hukumnya wajib atau sunnah? Mengucapkan usolli itu hukumnya wajib apa sunnah? Hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang nggak pakai usolli tetap sah. Yang penting itu ketika takbiratul ihram lintaskan dalam hati kita ini sedang sholat apa. Makanya para ulama mengatakan an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffudzu biha sunnatun. Niat itu menyengaja melakukan sesuatu bareng dengan perbuatan. Yang dinamakan dengan sholat itu perbuatan yang diawali dengan takbir. Maka niat itu bareng ketika kita memulai sholat, yaitu ketika takbir. Tempatnya di mana? Hati. Melafatkan hukumnya apa? Sunnah. Maka kalau ada orang yang mengucapkan usolli berarti hukumnya sunnah. Ada yang gak mengucapkan usolli, sah atau tidak? Sah. Kenapa? Hukumnya sunnah. Tiba-tiba ada orang langsung datang Allahu Akbar gak pakai usolli. Yang penting ketika ngangkat tangan lintaskan saya sholat fardhu duhur dalam hatinya, itu sah. Syukur-syukur kita bisa mengamalkan sunnah, pakai usolli ngadep kiblat, pakai usolli fardhu duhri arba' raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, baru diangkat Allahu Akbar. Selama kita mengucapkan Allahu Akbar, di situ tempatnya niat dalam hati, saya sholat fardhu duhur. Minimal mengucapkan seperti itu, saya sholat fardhu duhur bermakmum. Harus disebutkan bermakmum supaya dapat pahala jamaah. Loh Ustadz, gimana kalau misalkan pakai usolli tapi ketika takbiratul ihram tidak melintaskan dalam hati? Justru tidak sah, ya, karena yang disebut usolli itu hanya sunnah. Yang wajib itu ketika takbiratul ihram, ketika bareng dengan takbir itu ada lintasan niat. Itu yang kemarin, niat. Terus yang kedua adalah berdiri. Berdiri kemarin tidak boleh terlalu renggang sampai ngejar-ngejar kakinya orang. Ada kan mekangkang, nginjek-nginjek kakinya orang, gak boleh. Atau rapat, gak boleh. Yang sunnah adalah dibuka sejengkal, jangan terlalu lebar. Biqadri shibrin,
buka sejengkal antara kanan dan kiri. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan baru rapat. Kenapa kemarin alasannya? Kenapa kalau laki-laki nggak rapat? Alasannya ada yang ganjel ya, kan nggak enak ya. Makanya laki-laki dibuka, perempuan rapat. Itu yang kemarin. Nah, ketika kita sudah takbiratul ihram, berdirinya sudah dibuka sejengkal, maka langkah berikutnya setelah Allahu Akbar adalah sendekap. Ketika sendekap jangan pakai diputer yang biasanya kayak gini, tidak sunnah, apalagi putarannya lebih kenceng ya, justru batal sholatnya. Langsung saja Allahu Akbar. Pertanyaannya, ketika sendekap posisi tangan di mana? Karena ketika kita lihat ada yang di atas, betul? Ada yang di sini, ada yang di bawah, bahkan ada yang enggak sendekap. Allahu Akbar. Pertanyaannya, kalau sendekap kita posisinya di mana? Di hati dari Hongkong. Hati itu di mana, Pak? Di mana hati, Pak Jun? Iya tah? Hati di mana? Sini hati. Makanya ada orang yang sendekap agak ke kiri. Pernah lihat? Allahu Akbar. Justru hati di sini. Nah, kita itu sebenarnya yang mana? Makanya dikatakan di sini, wastihbabu wad'il yumna 'alal yusra ba'da takbiratil ihram wa yaj'aluhuma tahta sadrihi fawqa surratihi. Hadza madhhabuna al-masyhur wa bihi qala al-jumhur. Disunnahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah kita selesai takbiratul ihram. Cara meletakkan dua cara. Boleh pergelangan ketemu pergelangan gini, boleh pergelangannya dipegang oleh apa namanya? Jari ini apa? Ini jempol. Jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini. Posisinya di mana? Dikatakan di sini wa yaj'aluhuma tahta sadrihi fawqa surratihi, di bawah dada, di atas pusar. Antara pusar dan dada. Allahu Akbar. Tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas, tapi di tengah-tengah antara pusar dan dada. Ini pendapat jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita mengamalkan mazhab Syafi'i, letakkan di antara pusar dan dada. Mazhab Syafi'i ada lagi, dipaskan di ulu hati, ada yang agak geser. Itu juga sah. Tapi kita nggak boleh merasa aneh, karena ini masalah fikih. Kalau masalah fikih pasti akan ada yang beda. Kenapa? Ulama yang dijadikan rujukan beda-beda. Kalau mazhab Syafi'i antara pusar dan dada. Kalau mazhab Hanafi dan Hambali di atas pusar, makanya agak ke bawah. Itu berarti mazhab Hambali dan Hanafi. Allahu Akbar. Kalau mazhab Maliki justru tidak sendekap. Allahu Akbar. Berdiri biasa. Makanya kalau kita pernah umroh akan menemukan macam-macam. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang nggak sendekap. Nah, kalau yang gini ini siapa? Itu Syekh Nasiruddin Al-Albani yang biasanya diamalkan teman-teman Salafi. Ya, tahu yang Salafi kan? Yang mana Salafi itu? Yang biasanya cingkrang, ya. Itu biasanya gitu. Itu tidak ada di antara 4 mazhab yang mengatakan seperti itu. Tapi apakah sah? Sah. Nah, kita ikut mazhab Syafi'i karena di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i. Dulu yang bawa agama Islam ke Indonesia termasuk ulama-ulama mazhab Syafi'i seperti Wali Songo. Makanya yang diajarkan kepada kita usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin dan seterusnya, baru takbir. Mazhab Syafi'i semuanya lurus dengan telinga, tidak miring seperti ini, tapi ngadep ke kiblat. Allahu Akbar antara pusar dan dada. Tangan kanan ada di atas tangan kiri. Pertanyaannya, kalau seandainya saya balik, Allahu Akbar, yang kiri saya letakkan di atas, pertanyaannya sah atau tidak sholatnya? Tadi kan aturannya di atas tangan kiri, tangan kanan di atas tangan kiri. Sekarang saya balik, ada orang iseng sholat, tangan kirinya diletakkan di atas. Allahu Akbar. Pertanyaannya, sholat sah atau tidak? Hah?
Sah. Berarti pernah nyoba ya? Gak ada mazhabnya. Memang gak ada mazhab yang mengatakan seperti ini, tapi hukumnya makruh. Sholat tetap sah, tapi hukumnya makruh. Ya kalau makruh ya nggak usah dilakukan. Jadi kita tetap Allahu Akbar, sudah selesai. Yang jelas-jelas saja rujukannya. Baru ketika kita sudah sendekap, maka yang dibaca terlebih dahulu adalah apa? Allahu Akbar. Baru apa bacaannya? Yang dibaca adalah apa? Kabiro walhamdulillahi katsiro. Itu namanya doa iftitah. Kalau doa iftitah tidak boleh diawali dengan apapun, tapi langsung kabiro walhamdulillahi katsiro. Jangan diawali dengan ta'awud Allahu Akbar, maunya sok sunnah. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah. Justru gak dapat pahala doa iftitah. Aturan doa iftitah habis takbir langsung baca. Aturannya Allahu Akbar, boleh langsung kabira walhamdulillahi katsira, boleh diulangi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, boleh yang mana saja. Dan yang biasa kita baca itu sebenarnya dua doa iftitah dijadikan satu. Jadi iftitah yang pertama Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, itu sebenarnya satu doa iftitah. Satu doa iftitah lagi, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ada dua. Kita biasanya ngamalkan dua ini dijadikan satu, akhirnya panjang. Makanya kalau kita misalkan cuma baca satu saja, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sah. Ya sudah sah. Bahkan gak baca doa iftitah sah. Kenapa? Doa iftitah hukumnya sunnah, gak wajib. Makanya kalau tarawih kita baca doa iftitah, apalagi yang dibaca lengkap, pulang jamaahnya ya. Makanya kalau ada yang sholatnya lama, ikut di luar dirasani lama nek cepet iki mantep ini ya. Makanya harus kita lihat ya, sesuaikan dengan jamaahnya. Nek jamaahnya model-model kayak gini, sing cepet bantar ya. Nek dilama-lamakan ya, wes besok gak mungkin kesini lagi. Makanya besok ini bulan Maret Februari ini Ramadan disesuaikan, dilihat dulu jamaahnya. Makanya ketika kita sholat itu kan ngelihat ke jamaah, sawu sufufakum, sebenarnya gitu, sawu sufufakum, dilihat jamaahnya. Oh, ono Pak Jun iki senengnya cepat nih. Nah, ono Pak Novi senengnya cepat, cepetin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Gitu. Misalkan lihat, ono Pak Bobi senengnya lama. Kok senengnya lama kabeh? Lambatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Disesuaikan. Kalau campuran, sesuaikan. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Itu imam yang bijak. Wes sholatnya lama, doa setelah sholat dibaca kabeh Al-Quran. Ini gak selesai-selesai. Saya kemarin ke Trans Icon, kebetulan sholat di musolanya. Ono orang sholat, saya sudah sholat qobliyah 2 rakaat, sholat 4 rakaat zuhur, ba'diyah 2 rakaat. Itu ngimami masih dapat 2 rakaat tasyahud awal. Tak lihat jamaahnya gelisah kabeh. Wong di mall kok dilama-lamakan. Ojo so ahli ibadah yang di mall itu. Di mall itu tempatnya orang jalan-jalan, orang mampir ke musola itu sudah bagus. Lah kok dilama-lamakan? Sok-sok alim, salah itu. Justru kelihatan kalau dia nggak faham ilmu fikih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau doa iftitah, kalau kita sudah terlanjur membaca sesuatu sebelum doa iftitah, Allahu Akbar, A'udzubillahi minasyaitonir, sudah nggak dapat pahala doa iftitah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, nggak dapat. Tapi langsung
Allahu Akbar, langsung kabira walhamdulillah. Dan doa iftitah macam-macam. Tadi sudah saya sampaikan 2 yang kita amalkan. Ada banyak macamnya. Ada yang biasanya dipraktekkan oleh teman-teman Muhammadiyah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya, dan seterusnya. Itu juga doa iftitah. Dan semuanya dari Nabi. Jangan dibilang ada yang kabiro NU, yang Allahumma ba'id baini Muhammadiyah. Bukan gitu. Tapi itu memang doa iftitah dan isinya macam-macam. Contoh lagi, kita misalkan telat, datang terlambat ke masjid, ke musola, imam lagi sujud. Kita datang mendapatkan imam lagi sujud, jangan ditunggu imam sampai berdiri. Itu salah. Tapi kita langsung takbir, imam posisi apapun langsung diikuti. Mau posisinya rukuk, mau posisinya sujud, langsung diikuti. Tinggal nanti ditambah kekurangannya berapa rakaat. Tapi kalau misalkan kita Allahu Akbar, imam lagi posisi sujud, Allahu Akbar, kita kan sujud. Ketika kita berdiri, karena sudah dijeda dengan pekerjaan lain, maka tidak dianjurkan doa iftitah. Jadi doa iftitah yang langsung habis takbiratul ihram, langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillah, itu doa iftitah. Misalkan kita mau duduk, mau sujud, gak sempat sujud, kadung takbir Allahu Akbar, mau sujud, imam berdiri, berarti kita belum sempat melakukan sesuatu, baru dibaca kabira walhamdulillah. Itu doa iftitah. Tapi doa iftitah itu tidak disunnahkan ketika sholat jenazah. Kalau sholat jenazah nggak pakai doa iftitah, tapi langsung Al-Fatihah. Tapi kalau sholat wajib, sholat sunnah, termasuk sholat tarawih, sebenarnya dianjurkan doa iftitah. Cuma biasanya para imam sering nggak baca. Kenapa? Ngelihat jamaahnya, makmumnya, wah iki senengnya cepet-cepet, ya sudah. Sing penting mau ke musola, masih mau sholat, itu sudah bagus. Ikuti saja kemauannya. Bahkan ada seorang sahabat sholat baca yang panjang-panjang, justru dimarahi oleh Nabi. Apakah kamu itu ingin menimbulkan fitnah? Kok bacanya panjang-panjang? Kalau kamu ngimami jamaah dan di situ itu ada orang tua, ada anak kecil, ada anak muda, yang ringan-ringan saja. Kenapa? Tidak semua orang itu mampu sujudnya lama, belum tentu. Gak semuanya mampu berdiri lama, gak semuanya. Makanya yang standar, kecuali kalau kita mau sholat sendirian, silahkan dilama-lamakan, bebas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan sampai di sini, ada pertanyaan tentang sendekap dan doa iftitah. Monggo. Monggo. Kursi itu kan nggak bisa sejajar. Kursi itu di belakang apa di depan? Ya. Kalau misalkan kita sholat sambil duduk, posisinya kursi di mana? Ya, kaki kursi yang belakang lurus dengan tumit-tumit kita. Ya, berarti kalau ini tumit itu kan di garis ini. Nah, berarti kursinya ya sudah ikuti itu. Anggap kursi itu sebagai kaki. Ya, bukan malah di belakang, justru tumit kita yang diluruskan, bukan, justru mengganggu yang belakangnya. Betul? Paham maksudnya? Kalau kursinya terlalu ke belakang, yang belakang sujudnya repot. Nah, Pak Novi minta tolong kursi Pak Novi, coba. Harus praktek. Berarti posisinya, Pak Jun berdiri di sampingnya. Nah gitu. Gak boleh kursi di belakangnya. Lah ini ganggu yang belakang. Oh ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini dalam keadaan darurat. Orang kalau dalam keadaan darurat bebas, sholat semampunya ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, jadi sholat sesuai kemampuan. Kalau memang ya bisanya cuma duduk, akhirnya kaki harus lebar, boleh ya. Kecuali kalau kita dalam keadaan normal sengaja seperti itu yang tidak boleh. Bahkan kalau sholat sunnah, meskipun kita mampu berdiri, boleh duduk, cuma pahalanya separuh.
Tapi kalau sholat wajib, wajib berdiri. Sengaja duduk tidak sah. Itu bedanya. Ya, saya ulangi. Kalau sholat wajib, kalau dia mampu berdiri, wajib berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, meskipun dia mampu berdiri, dia duduk tetap sah. Tapi dia dapat pahala separuh. Karena dia sebenarnya mampu berdiri, cuma dia sengaja capek, saya males, tetap sah, cuma pahalanya separuh. Makanya kalau tarawih wis akhir-akhir capek, jamaah karena kita sudah capek, kita sholatnya sambil duduk, sah apa enggak? Sah semua loh, sah semuanya, tapi pahalanya separuh semua. Gitu ceritanya. Makanya nanti di hari pertama mungkin mau dicoba jamaah. Kemarin kita sudah ngaji, duduk sholat sunnah itu sah. Gimana kalau kita praktekkan? Apa? Separuh semua pahalanya, tapi gitu. Ya, kalau di pesawat Nabi itu ya pernah sholat di atas kendaraan, tapi ternyata yang sholat di atas kendaraan itu tidak pernah sholat wajib, sholat sunnah. Kemarin sudah dijelaskan kan? Gak hadir Pak Jun. Jadi kemarin sudah saya bacakan hadisnya, Nabi sholat witir di atas kendaraan sesuai dengan arahnya. Sholat witir, sholat sunnah. Nabi sholat ini, tapi ketika sholat wajib Nabi turun ngadep kiblat, Allahu Akbar. Nah, yang jadi masalah kalau kita naik pesawat, gak mungkin kita turun. Nah, ketika kita nggak mungkin turun, maka kita sholat semampunya, tapi sholatnya hormat waktu. Dikatakan hormat waktu karena kita tidak bisa memenuhi syarat dan rukunnya. Wudhu nggak sempurna, berdiri nggak bisa karena mepet, ngadep kiblat kadang-kadang belok, maka sholat semampunya, duduk aja. Saya sholat duhur hormat waktu karena Allah. Iya, itu DP, uang muka. Nyampe di tempat, saya kodok sholat duhur 4 rakaat. Gitu caranya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Monggo. Masbuk. Kemudian menemui imam sudah sujud. Itu ketika dia takbiratul ihram itu tetap wajib membaca Al-Fatihah sampai selesai. Ya. Oke. Apakah makmum yang terlambat masbuk dan mendapatkan imam lagi sujud wajib membaca Al-Fatihah? Makmum itu ada dua. Ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Makmum masbuk, makmum yang telat datang. Kalau makmum masbuk telat datang, maka dia takbir langsung, gak usah baca apa-apa. Setelah takbir langsung sujud, cuma nanti nambah 1 rakaat. Tapi kalau masih dapat rukuknya imam, faham maksudnya? Imam lagi rukuk, kita takbir Allahu Akbar, apakah wajib baca Fatihah? Gak, karena kita makmum masbuk, langsung rukuk, itu sudah dihitung 1 rakaat. Tapi kalau kita termasuk makmum muwafiq ini sudah ikut dari awal, cuma ngelamun Allahu Akbar, ngelamun, baru sadar saat imam baca surat pendek, belum baca Fatihah. Imam rukuk, surat pendeknya selesai, gak boleh rukuk sebelum dia baca Fatihah. Kenapa? Karena dia sebenarnya punya waktu membaca Fatihah, cuma dia lalai. Baca selesaikan baru ikuti. Nah, itu bedanya. Ya. Jadi kalau masih dapat rukuk, berarti masih dapat 1 rakaat. Kalau imam sudah sujud, berarti kurang 1 rakaat, tinggal tambah nanti kurangnya. Gitu Pak Eko. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Yo, sebelum dilanjut, monggo. Pak Novi, ada pertanyaan? Berarti kalau sujud nambah karena nggak ikut ruku. Dikatakan dapat ruku kalau kita sempat mengatakan kan ruku, subhanallah. Tapi kalau misalkan salip-salipan ini ruku, itu nggak dikatakan ruku. Ini harus dipraktekkan. Pak Novi. Pak Jun telat datang, Pak Novi imam gitu ya. Coba kan di sini. Nah, Pak Novi lagi ruku, Pak Jun takbir, lah Pak Novi berdiri, Pak Jun gak sempat ruku dan mengucapkan subhanallah bareng.
itu berarti tidak dihitung 1 rakaat, kurang 1 rakaat. Tapi kalau Pak Novi ruko dulu, Pak Jun saya sempat Allahu Akbar 1 kata subhanallah, berdiri, Pak Jun dapat 1 rakaat subhanallah saja, paham? Kalau nggak sempat subhanallah berarti dianggap kurang 1 rakaat. Subhanallah, iya subhanallah. Tapi kalau wis dapat sujud otomatis kurang 1 rakaat. Ya, batasnya itu dapat rukuk enggak? Oke, silakan. Yang jadi masalah kalau orang telat sholat Jumat. Nah, kira-kira nambah berapa rakaat? Dapat di rakaat kedua. Datang ya mungkin ya karena macet dan lain sebagainya. Dia dapat di rakaat kedua sholat Jumat. Pertanyaannya, nambah 1. Sholat Jumat berapa rakaat? 2 kan? Lah itu telat datang di rakaat kedua. Pertanyaannya, karena dia telat 1 rakaat, ketika salam nambah 1 apa nambah 3? Digenapkan jadi 4. Ayo, nambah berapa itu? Nambah? Sholat duhur. Nah ini yang kadang-kadang bingung orang-orang. Kalau orang telat sholat Jumat, selama dia masih dapat rukuk di rakaat kedua, paham? Rukuk di rakaat kedua, apalagi masih dapat saat berdiri, maka itu masih dianggap dapat sholat Jumat, cukup ditambah 1 rakaat. Tapi kalau nggak dapat rukuk, imam sujud di rakaat kedua, ya, yang mau salam itu, terus datang Pak Jun, Allahu Akbar, sujud, berarti kan nggak dapat rakaat. Ketika dia salam nambahnya 4. Nah, iya, belum nggak percaya. Masalahnya kan nggak pernah kejadian. Kalau seandainya kejadian berarti nambahnya 4. Loh, niatnya apa? Sholat duhur apa sholat Jumat? Niatnya tetap sholat Jumat karena ikut imam, tapi karena dia nggak dapat rakaat sama sekali harus menyempurnakan jadi sholat duhur 4 rakaat. Hah? Imam salam baru berdiri 4 rakaat nambahnya karena dia nggak dapat rakaatnya imam sama sekali. Iki sing ngendi iki sing nanya iki? Iya. 4 rakaat itu tayatul akhir 2 apa? Iya, tetap 2 tasyahud awal, 2 lagi seperti duhur. Seperti duhur. Kenapa? Gak dapat rakaat sama sekali. Tapi ini kan gak jarang kejadian kan. Kalau seandainya kejadian gitu caranya. Dicoba ya. Jumat besok datangnya pas sujud, berarti nambah 4. Nanti saya meraktekkan kajian yang kemarin, ngono ya. Ya malu nggak sholat malah nggak sholat pas kuliah. Wah kah telat. Nah telat misalkan kunutnya 2 kali apa 1 kali gitu ya. Oke, kita telat sholat subuh. Kalau misalkan kita datang di rakaat kedua, tentunya imam kunut, betul? Apakah kita ikut kunut? Ikut. Kenapa? Ikut kunutnya imam, bukan kunutnya kita ini. Kita ikut kunut karena imam dipilih untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dipilih untuk diikuti. Lah terus di rakaat ketika kita nambah, baru itu kunutnya kita. Jadi kunutnya ada 2. Bukan wis sudah di rakaat pertama jadi nggak usah, enggak, tetap sunnah kunut. Bisa dipahami? Ada pertanyaan yang lain, monggo. Lanjut dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iftitah sudah. Nah, ketika kita sudah membaca doa iftitah, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang kedua muslimin. Ojo kebalik. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk golongan orang-orang muslim. Wa ana minal musyrikin, dan saya termasuk orang-orang musyrik. Repot. Kalau yang tengah-tengah itu wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang musyrik, artinya memang negatif. Nah, setelah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, berikutnya yang kita lakukan apa?
La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terus apa yang dilakukan biasanya? Membaca bismillah dan kurang ta'awud dulu. Sunnah kita mengucapkan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi enggak dikeraskan. Kalau jadi imam tetap sir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan at-ta'awudzu sunnatun fi kulli raka'atin minar raka'ati wa afdalu sighatin ayyakula a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau ta'awud dalam mazhab Syafi'i sunnah setiap rakaat. Orang-orang banyak yang enggak tahu. Rakaat kedua, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya yang dikeraskan. Kalau rakaat pertama habis la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau mazhab Syafi'i setiap rakaat ta'awud. Kalau mazhab yang lain cukup di rakaat pertama, rakaat yang lain enggak perlu ta'awud. Tapi kita mazhab Syafi'i berarti setiap bangun rakaat 1, rakaat 2, 3, 4 diawali ta'awud, cuma bacanya pelan. A'udzubillahi minasyaitonir. Enggak di dalam hati, minimal terdengar telinga. A'udzubillahi minasyaitonir. Kalau dalam hati enggak dianggap membaca. Jadi yang dikatakan membaca terdengar telinga. A'udzubillahi minasyaitonir. Baru setelah ta'awud kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu wajib ada bismillahnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, coba surat Al-Fatihah berapa rakaat? Kok berapa rakaat? Berapa ayat? Surat Al-Fatihah berapa ayat? Coba kita baca bersama. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. 2, Alhamdulillahirabbil alamin. 3, Rahmanirrahim. 4, 5, 6, 8. Kok jadi 8? Al-Fatihah berapa ayat? Jadi 9. Sama amin. Jadi sing bener iki berapa Al-Fatihah itu? 7. Lah kok tadi hitungnya 8? Bismillah enggak dihitung. Oke, coba kita hitung. 1, Alhamdulillahirabbil alamin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Justru ini kurang 1 ayat, ya. Amin itu nggak masuk. Jadi Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ayat yang pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak percaya, coba buka Al-Quran. Pak Novi minta tolong. Ayat pertama dari Al-Fatihah, buktikan. Coba, kok bilang Alhamdulillah iku piye? Coba. Surat Al-Fatihah. Loh kan? Ayat pertama itu Bismillah itu. Loh, 1. Gak percaya ini. Hah? Nah ya itu 1. Makanya kalau ada orang gak baca basmalah, tidak sah sholatnya. Kurang suratnya itu, ayatnya kurang. Kalau dia bermadhab Syafi'i. Makanya kalau dalam madhab Syafi'i, Bismillah itu dikencengin. Kenapa? Ayat Bismillah dihitung sebagai ayat dari Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini wajib kita baca, gak boleh di dalam hati. Gak boleh dalam hati, harus dibaca minimal terdengar oleh telinga. Makanya bacanya, tapi gak boleh mengganggu sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim, ganggu dosa. Tapi minimal terdengar oleh telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Meskipun makmum, imam wajib baca Fatihah, makmum wajib baca Fatihah. Karena apa? Rukun. Bahkan ada hadisnya, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Kalau mazhab Syafi'i, imam wajib, makmum wajib.
Makanya kalau kita jadi imam harus bijak. Jangan langsung amin, bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang bijak. Makmum gak ada kesempatan baca Fatihah. Tapi imam setelah amin, amin, diem sejenak. Ojo lama-lama ya, tak nunggu makmum sambil rokokan ya, nggak boleh ya. Diem sejenak. Makmum ketika tahu imam diem langsung baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung baca berikutnya surat pendek. Gitu sebenarnya. Cuma nggak bisa dipraktekkan kalau salat tarawih, nggak selesai-selesai. Iya, kita dengarkan. Iza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Quran, dengarkan. Jadi ketika imam baca, nggak barengi. Imam baca Fatihah, kita barengi. Bukan. Imam baca Fatihah, dengarkan. Ketika amin, amin, imam diem. Baru kita baca bismillahirrahmanirrahim. Meskipun nggak lama-lama, meskipun imam sudah masuk surat pendek, kita selesaikan. Baru kalau sudah selesai, kita dengarkan. Bukan ikut baca surat pendek, dengarkan saja. Itu Al-Fatihah toh. Kalau makmum cuma wajib baca Fatihah, gak usah baca surat pendek. Kalau imam, Fatihah plus surat pendeknya sunnah. Justru kalau kita makmum membaca surat pendek, hukumnya makruh. Jadi kalau makmum cukup membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu 7 ayat. Nah, dikatakan di sini, idza qara'tumul hamdulillah. Apabila kalian membaca surat Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Quran wa ummul kitab. Karena Al-Fatihah itu adalah ummul Quran, induknya Al-Quran, juga induknya kitab. Wa sab'ul mathani, dan merupakan 7 ayat yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, dan bismillah itu salah satu ayat dari Al-Fatihah. Ustadz, gimana kalau misalkan ada di masjid gak baca bismillah? Ada kan? Ada. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Cuma kita nggak boleh mengatakan mereka tidak sah. Kita husnudzon, mungkin mereka ikut pendapatnya Imam Maliki. Kalau Imam Maliki nggak perlu bismillah. Ya, biasanya Muhammadiyah pakai pendapatnya Imam Maliki. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau masih ada tapi bacanya pelan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Di Makkah Madinah itu mazhab Hambali. Kita mazhab Syafi'i, bismillahnya dikencengin sampai selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, baru amin. Amin itu enggak termasuk ayat. Kok iso Al-Fatihah jadi 9 ayat saamine ngono lho. Iku nambah-nambah namanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau kita baca Fatihah di ayat yang ke-7 disambung, afdolnya disambung, bukan dipotong. Kalau dipotong kan jadinya kayak 8. Karena kita berkeyakinan 7 ayat, maka yang panjang, yang paling akhir sambung. Ambil nafas makanya, biar apa? Kuat nyambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang afdol disambung, tidak di stop. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, hukumnya makruh tapi sah. Yang afdol gimana? Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustadz gak kuat kepanjangan, boleh berhenti terus diulangi cara membaca Al-Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, kan gak kuat. Ulangi lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh. Kalau kuat langsung. Gitu cara bacanya. Jadi ada aturannya, dan gak boleh diubah panjang pendeknya. Huruf-huruf gak boleh diubah. Karena apa? Berubah huruf, berubah panjang pendek, maknanya berubah. Contoh, bismillahirrahmanirrahim pakai sin. Sin.
Bismillah, dengan nama Allah. Kalau pakai sa yang titik 3, Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan dosa Allah. Wis salah itu. Yang benar Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Bukan bis SS biasa. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih maha penyayang, pakai ha. Ar-Rahmanir-Rahim, gak pakai kho, maunya sok-sok fasih. Ar-Rahmanir-Rahim, loh salah. Yang awalnya artinya yang maha pengasih maha penyayang, berubah artinya yang maha pengasih lagi maha merdu. Makanya kalau misalkan bacaan masih kurang benar, sadar diri, jangan maju jadi imam. Yang bagus bacanya itu yang baca. Baca lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya itu ada tasdidnya. Iyyaka bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya beda. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya apa? Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tapi kalau misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak ada tasdidnya, hanya kepada cahaya mataharimu kami menyembah dan hanya kepada cahaya mataharimu kami minta pertolongan, syirik langsung. Berat jadi imam itu. Makanya kalau milih imam, yang pertama dilihat alimnya, dia ngerti enggak masalah fikih. Bukan bacaan dulu, tapi alimnya dulu. Baru kalau ada dua orang sama-sama alim, baru dilihat bacaannya. Mana yang hafalannya paling banyak, mana yang bacaannya paling bagus. Oh, yang paling bagus jadi imam. Kok sama bacaannya? Bukan yang tua. Baru dilihat kok sama bacaannya, siapa yang lebih tua. Kok umurnya sama, siapa yang pertama kali tinggal di tempat itu. Jadi pengaruh. Yang tinggal duluan di sini siapa? Oh, kok sama, pas beli rumah sama barengan. Siapa yang pertama hijrah? Ya, hijrah itu ibadahnya duluan. Mungkin dia masih zaman jahiliyah, kerjaannya ngene-ngene. Kok sama, barengan hijrahnya. Baru dilihat siapa yang paling sabar. Caranya gimana? Yang paling sabar? Biasanya orang sabar cirinya istrinya 2, sering diomelin di rumah. Jadi itu kesabarannya sudah teruji. Jadi kamu istrinya berapa? 1, kamu 2, kamu jadi imam. Loh, itu penting. Ya, makanya kalau pengen jadi imam, nanti syaratnya istrinya bukan itu, bacaannya bagus. Kok istrinya 2? Itu piye? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjut, ini belum, Al-Fatihah masih panjang. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum dilanjut? Ya, silakan. Ini yang sholat 2 orang, depan sama makmum. Itu yang makmumnya itu berdiri di belakang atau di samping. Yang kedua, jika ada makmum lagi datang, itu menyesuaikan sejajar dengan makmumnya atau satunya di belakang imam sama makmum. Ya, ini harus dipraktekkan nih. Ayo Pak Novi, praktek mana Pak Novi? Pak Jun, ayo sama Pak sing nanya, ayo. Butuh 3 ini. Pertama imam dulu, baru Pak Jun datang, baru Pak Eko datang, gitu kan? Saya bentar, Pak Eko minggir dulu, kan belum. Pak Jun kalau berdua, posisinya Pak Jun di mana? Tidak di belakang, ya, tapi di dekatnya, bukan sejajar, tapi di belakang tumit, pas di bawah apa? Ujung jarinya Pak Jun lurus dengan tumitnya Pak Novi. Biar ada bedanya antara imam dan makmum. Jelas ya sampai di sini? Ini kalau berdua. Caranya, misalkan Pak Novi lagi sholat, Pak Jun mau makmum, gimana caranya? Pak Jun baru datang. Coba Pak Jun datang, Pak Jun. Coba Pak Jun ngapain? Pak Novi lagi sholat. Coba Pak Jun apa yang dilakukan? Nepuk, terus
Nah ketika ditepuk Pak Novi nggak usah noleh, oh porek ojo batal ya. Ojo, cara nepuk salah, cara nepuknya. Coba ya Pak, coba 1, 2, 3. Jangan terlalu mesra ya, ojo terlalu romantis nepuknya. Nah itu salah. Tambah salah. Coba ulangi 1, 2, 3. Nah itu yang salah. Salah, nggak gitu cara nepuk. Tapi gimana? Ayo Pak Eko, cara nepuk gimana Pak Eko? Sampai bingung. Coba gimana? Maju. Salah. Nggak gitu cara nepuk. Tapi gimana? Pak Jun berdiri di sampingnya. Takbir dulu, Allahu Akbar, baru tepuk. Kebalik orang-orang itu. Orang-orang itu nepuk dulu baru takbir, itu dianggap mengganggu. Ya, takbir dulu di sampingnya baru sentuh. Sebenarnya kalau Pak Novi ini, oh ini ngaji nih hari Senin ini, nggak usah ditepuk. Kalau dia ngerti kan sekarang kan. Kalau misalkan dia termasuk orang yang ngerti, langsung berdiri di sampingnya, langsung takbir, nggak usah nepuk. Tapi kalau misalkan, wah ini kayaknya nggak ngaji hari Senin nih, tak tepuk tapi takbir dulu, sentuh. Kalau kita nyentuhnya setelah takbir, tidak dianggap mengganggu. Tapi kalau kita nyentuh sebelum takbir, dianggap mengganggu orang sholat. Oke, sekarang Pak Jun posisi. Yo, coba takbir, Allahu Akbar, sentuh. Sekarang Pak Eko datang. Posisinya di mana Pak Eko? Biasanya kalau Pak Eko kira-kira di mana Pak Eko? Nah, itu cara yang salah Pak Eko. Yang kita lihat biasanya orang-orang kayak gitu, dan itu salah. Itu nggak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Kalau belajar di YouTube, ya ngono. Masalahnya kita belajar itu nggak di YouTube. Harus ada gurunya, harus ada kitabnya. Kalau mazhab Syafi'i tidak seperti itu. Tapi kita hargai. Kalau ada orang yang langsung narik, mundur, kita hargai. Ya, mungkin mereka punya pendapat lain. Tapi kalau kita yang merujuk kepada Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, Imam Nawawi menjelaskan, Pak Eko, Pak Jun, sendekaplah kan jamaah. Nah, Pak Eko langsung di kirinya, takbir dulu. Takbir dulu. Ketika Pak Eko takbir, Pak Eko dan Pak Jun mundur, lurus. Yang kanan, ya kayak pas kibraka itu loh. 1 tutup. Nggak boleh 2. 1 tutup. Pak Eko juga mundur. 1 tutup. Mundur lagi karena nggak lurus. 1 sampai tempat soft. 1 tutup lagi. Baru kanan kiri. Tutup, merapat. Nah, sebenarnya caranya seperti itu. Yang dipraktekkan di luar-luar gak ada rujukannya. Itu biasanya dipraktekkan ya tempat-tempat ya sebelah itu. Tapi kalau kita seperti itu sebenarnya. Misalkan sekarang kondisinya di musola. Lah kok berdua, gak di sini tempatnya. Ya, tapi di sini dulu. Atau imamnya di sini, makmumnya di sini. Kalau ada makmum lagi, maju ke depan imamnya. Paham sampai di sini? Jadi ada 2 cara. Kalau misalkan makmumnya mendekat ke sini, makmumnya yang mundur. Kalau imamnya di sini, makmumnya di sini, nanti imamnya maju ke depan. Boleh. Yang penting langkahnya gak boleh berurut-urut. Pak Bobi, langkah yang berturut-turut Pak Bobi. Misalkan mau mundur, 1, 2, batal. Tutup dulu. Coba Pak Bobi. 1 tutup. Kok saya belum lurus? 1 tutup, baru sah. Jelas? Oke, silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes, nanti kita lanjut berikutnya, masih seputar Al-Fatihah. Al-Fatihahnya belum selesai. Jadi sesi kedua Al-Fatihah berikutnya. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Pak Bobi? Saya nonton berapa? 90.